Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Maulida Nurmutafariko dengan NIM 0501201222. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif dan teori humanis. Di poin pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori kognitif dan teori humanis. Di sini ada teori kognitif. Teori kognitif menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, yaitu pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analis, prediksi, dan perasaan. Dan kemudian ada teori humanis. Teori humanis menggambarkan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia, yang dimana seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan di lingkungannya. Baik, sekarang ke poin kedua. Di sini ada pandangan para ahli tentang belajar dari teori kognitif dan teori humanis. Pandangan para ahli tentang belajar dari teori kognitif. Di sini ada dari Jean Piaget. Jean Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya perkembangan tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Menurut Jerome Bruner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Belajar penemuan juga dapat meningkatkan penalaran diri, kemampuan berpikir secara bebas, dan melatih keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah. Lalu di teori humanis, di sini dari Abraham Maslow menjelaskan bahwa teori humanis lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Kemudian ada dari Carl Rogers. Teori humanis itu melihat sisi perkembangan kepribadian manusia, di mana untuk memenuhi potensi yang kita miliki hingga mencapai tahap yang lebih tinggi. Lanjut di poin ketiga. Di poin ketiga yaitu persamaan dan perbedaan mendasar dari teori kognitif dan teori humanis. Di kognitif sendiri persamaannya itu sama-sama siswa itu harus aktif. Dalam arti di kognitif ini siswa secara aktif dalam belajar. Lalu di humanis mengusahakan partisipasi aktif siswa. Nah, perbedaannya itu di kognitif menitik beratkan proses belajar, kedua pembelajarannya berorientasi terhadap kognisi atau intelektual. Perbedaan di humanis yaitu memanusiakan manusia atau melibatkan orang lain, memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Dan terakhir di poin keempat yaitu ada penerapan inovasi pembelajaran dalam teori kognitif dan teori humanis. Mungkin di teori kognitif saya akan menerapkan pembelajaran model quiz, yang dimana dalam model ini diperlukan siswa yang aktif untuk mempelajari materi. Dengan contoh, saya memulai proses belajar mengajar, kemudian saya memaparkan materi, lalu saya membuka sesi tanya jawab dengan peserta didik, yang dimana kecepatan menjadi tujuan utama saya. Lalu di teori humanis ini saya akan menerapkan model pembelajaran berkelompok, yang dimana sistem ini memerlukan kekompakan satu dengan yang lainnya. Dengan contoh, saya memulai proses belajar mengajar, lalu saya memaparkan materi, kemudian dilanjutkan tugas dengan pembentukan kelompok, dan saling melihat sekitar satu sama lain. Oke, baik teman-teman, mungkin segitu saja penjelasan teori kognitif dan teori humanis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.